Alhamdulillah, Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Subhanallah. Perkumpulan apapun tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah kecuali perkumpulan itu dimukadimahi dengan ats-tsana 'ala Allah, yaitu memuji Allah. Jadi bukan hanya di pengajian, kalau kita kumpulkan keluarga atau Anda rapat di kantor, mukadimahlah dengan memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah. Maka itu kadangkala kita dalam sambutan-sambutan pasti kita ucapkan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Nah, itu berangkat dari hadis itu, kata-kata itu. Ya. Jadi nomor satu adalah memuji Allah, subhanallah. Jadi interaksi kita dengan manusia harus dimukadimahi dengan interaksi kita dengan Allah, subhanallah. Sampai pun kita bertemu dengan seorang, tidak sebut nama orang itu, tapi yang disebut adalah nama Allah. Assalamualaikum. Assalam adalah nama Allah. Yang kedua, salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dua. Pertama adalah ats-tsana 'ala Allah, memuji Allah, kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Episode pertama kita sudah membahas tentang definisi akhlak, konsep akhlak secara umum. Kebanyakan kita memahami akhlak adalah antara hubungan kita dengan manusia saja dan melupakan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita memahami akhlak hanyalah respect everyone. Padahal yang terpenting adalah respect your God, yourself, everyone and everything. Kita hormati dulu Allah, dan inilah muara daripada seluruh nilai-nilai akhlak. Seluruh nilai-nilai yang agung adalah dari yang maha agung. Semua nilai-nilai yang luhur adalah bermuara dari yang maha luhur. Maka itu kalau kita hubungan kita dengan manusia itu dianggap baik, si fulan hubungannya dengan manusia baik, tapi dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya dia tidak baik. Maka hubungan dengan Allah itu sangat fundamental. Sehebat apapun yang disebut dengan perilaku seorang terhadap orang lain, perilakunya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau dia kafir, ujungnya adalah api neraka. Sehebat apapun. Oleh karenanya ini penting sekali, pemahaman akhlak adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan kita dengan diri kita. Maka diri kita harus di bawah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'il barid. Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya Allah, jadikanlah cinta aku kepada Allah melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Subhanallah. Jadikan cinta aku kepada Allah melebihi cintaku terhadap keluargaku. Bahkan dalam hadis, menjadikan cintaku kepada Allah, jadikanlah cintaku kepada Engkau ya Allah melebihi cinta aku kepada air yang dingin. Hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di internet ditulis doa cinta dari hadis Rasulullah, pasti itu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'il barid. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta kepada Engkau ya Allah. Jadi cinta itu diminta. Yang kedua, cinta orang-orang yang mencintai Allah. Jadi kita butuh mencintai orang-orang saleh. Hadis ini.
Ya Allah, berikan kepada aku amalan apapun yang menyebabkan engkau cinta. Subhanallah. Kadangkala menurut kita ini kecil, tapi itu besar di mata Allah. Menurut kita besar, ternyata kecil di mata Allah. Subhanallah. Kita jalan, tiba-tiba ada kucing nyemplung di got, rumah mati. Nah, kita angkat, kita bersihin. Bisa jadi itu besar di mata Allah. Bisa jadi itu menjadikan lebih besar daripada tahajud Anda. Subhanallah. Allah Akbar, ya. Maka itu jangan meremehkan perbuatan yang kecil, bisa jadi itu besar. Dosa pun demikian kadang-kadang. Menurut kita, ternyata itu besar di mata Allah. Ya. Baik. Oleh karenanya, saya akan memberikan konsep bagaimana hubungan kita dengan Allah hari ini. Hubungan kita dengan Allah harus terpancar hubungan kita kepada manusia. Nomor satu itu. Tidak mungkin hubungan kita dengan manusia baik, tapi hubungan kita dengan Allah tidak baik, maka amal apapun menjadi nol di mata Allah. Ya, tadi saya sudah katakan, dia kafir, dia tidak la ilaha illallah, hubungannya dengan baik, bahkan sedekahnya dahsyat. Bangun malajil aitam, panti asuhan, sekolah gitu ya. Mungkin menyebarkan kebaikan di benua Afrika sana, diberikan makanan-makanan yang kelaparan, tapi dia kafir, amal ibadahnya menjadi nol. Subhanallah. Sekarang saya tidak bahas orang kafir dan muslim, tidak. Kita membahas internal kita. Bagaimana kita berbuat amal apapun tapi tidak ada hubungan dengan Allah, maka nol di mata Allah. Nah, saya gambarkan, kalau kita bersedekah tapi niatnya bukan karena lillah, maka nol di mata Allah. Itu maksud saya. Larinya ke sana. Oleh karena itu jangan sampai hubungan kita dengan Allah ini terputus, sehingga amal ibadah kita pun tidak ada nilainya. Termasuk hubungan kita dengan diri kita. Tadi saya sudah jelaskan, respect your God, yourself. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum annar. Hai orang-orang beriman, jaga diri Anda dan keluarga Anda. Berarti diri kita dan keluarga kita. Kita dulu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita naik pesawat, tindakan safety, ada oksigen turun, buat anak kita dulu apa kita dulu? Kita dulu, betul. Subhanallah. Di diri kita, menghormati diri kita pun harus karena Allah. Kalau tidak, nol. Ini yang akan saya bahas akarnya. Jadi perbuatan amal apapun kalau tidak berdasarkan Allah, maka jadi nol di mata Allah. Karena ketika kita hidup, lahir sampai kita wafat nanti, garis ini semua adalah yang disebut dengan ibadah. Kalimat ibadatun abada ya'budu, membesarkan dan mengagungkan Allah di waktu yang bersamaan mengecilkan dan menghinakan diri kita. Subhanallah, maha suci Allah, tidak ada setitik hitam bagi Allah. Aku pasti banyak salah. Allahu Akbar, Allah maha besar, aku maha kecil, tidak berdaya. Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagi Engkau, semua pujian bagi Engkau ya Allah, milik Engkau. Kita punya pujian? Setitik pujian pun tidak layak pada diri kita. Itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, kebanyakan orang memahami ibadah membesarkan Allah hanya satu, selesai. Maka akhlaknya tidak terpancar dalam perilakunya. Jadi hubungan kita dengan Allah tidak nampak dalam hubungan kita dengan manusia. Tadi pada rakaat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kenapa disebut dengan asyidda, keras tindakannya, tegas terhadap kufar, bukan kafir? Bedakan antara al-kafirun dengan al-kuffar. Kalau al-kafirun, ya kita tahu semua, selain orang-orang yang selain la ilaha illallah, kita aja nggak apa. Ya. Kalau dia beriman la ilaha illallah, ya mukmin, ya itu kafir. Kalau dia kafir saja, kita harus menebarkan rahmat. Lakum dinukum waliyadin.
La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dan seterusnya. Tidak ada paksaan. Tapi kalau status mereka sudah kufar, itu harus tegas kita. Mereka sudah menyerang kita, kafir yang menghinakan kita, kafir yang membantai kita, kafir yang memusuhi Islam. Dia buat makar terhadap kita untuk menghancurkan umat Islam, harus bersikap asyiddah. Kenapa? Karena sudah menghinakan agama kita, menghinakan agama kita dan menghinakan umat Islam di satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lanjutkan, ruhama bainahum. Nah, di sini saya akan fokus di sini. Kalimat ruhama bainahum, kita pun menebarkan rahmat. Antara orang-orang beriman kita menebarkan rahmat. Jadi disebut dengan tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata-kata tarahum adalah simbol. Di muka bumi ini tidak ada umat beragama selain umat Nabi Muhammad SAW, selain umat Islam yang ruk'an sujjadan. Tidak ada. Tidak ada di muka bumi ini yang mempunyai simbol ruku dan sujud kecuali hanya agama Islam. Ruku itu menunjukkan tunduk, sujud lebih dahsyat lagi. Ajaran agama apapun dia tidak punya ritual itu. Kalaupun ada sujud gitu kan, ada agama-agama lain yang sujud gitu. Nah, kita tidak diterima. Maka itu orang yang sujud seperti itu kesetanan. Karena di dalam hadis itu setan, iblis menggoda manusia agar salatnya cepat-cepat. Maka ada Rasulullah SAW bertanya ke sahabat, ini dialog, yang paling berat, yang paling jelek sariqah, yaitu mencuri. Nah, siapa anda tahu? Tidak tahu ya Rasulullah. Mencuri yang paling parah adalah mencuri salat. Bagaimana ya Rasulullah mencuri salat itu? Mencuri salat itu dia rukunya cepat, tidak memberikan hak Allah. Dia sujudnya cepat. Dua poin ini, ruku dan sujud. Ini hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tarahum ruk'an sujadan, Anda akan melihat mereka ruku dan sujud. Ini adalah simbol umat Islam. Umat agama lain tidak ada ruku dan sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya nih, berapa kalikah minimal, ini maksudnya yang wajib ya, kita sujud berapa kali? Satu hari? Berapa kali sujud satu hari? Berapa? Berapa? Oh, oke. Berapa kali ruku kita dalam satu hari? Ngeri saya ini goyang-goyang. Oke. Satu hari minimal berapa rakaat kita salat? 17. Maka hitungannya rakaat, karena rakaat itu ruku itu satu gerakan yang tunggal, yang lainnya double. Semua gerakan dalam salat itu 2 kali kecuali ruku. Maka itu dihitung berapa rakaat? Rakaat berapa kali ruku? Berarti 17. Berarti sujud satu rakaat berapa kali? 2. Berarti kalau minimal nih, minimalis maksudnya yang wajib-wajib doang. Berarti berapa? 34. Berarti ruku dan sujud berapa? 34 tambah 17 berarti 51. Allah Akbar. Saya tanya, ada nggak agama lain yang ruku dan sujudnya minimal satu hari 51 kali? Tidak ada. Ini dialog saya waktu saya di luar ya. Waktu saya di Amerika, dialog kayak gini ya. Anda agama lain boleh ya kita lihat. Jadi dia saya ajak sholat, ente lihatnya di belakang sebelum ngopi, orang-orang sholat dia ngeliatin aja, sholat dia kafir, enggak. Banyak banget ente sholat. Dia ngelihat sholat dari sholat maghrib ya, kita ba'diyah, sholat isya kan gitu, sholat taraweh, witir gitu. Waktu itu Ramadan. Banyak sekali. Saya bilang
Anda punya Tuhan, Anda punya agama. Iyalah. Semua agama pasti punya Tuhan. Yang benar, iya. Yang benar. Saya berkali-kali, iyalah. Yang benar, saya berkali-kali. Kalau Anda punya Tuhan, berapa kali Anda sujud dalam satu hari pada Tuhan Anda? Dia bingung. Katanya punya Tuhan. Ini bahasa Tuhan gak enak di kuping, saya juga gak enak ngomongnya. Karena biasanya Allah, Allah kan gitu. Kalau Tuhan, saya ngomong juga gak enak, dengarnya juga gak enak. Karena kan lintas agama kan gitu, gak mungkin Anda punya Allah gitu. Nah, ini lintas agama kita bicara. Oke, dalam satu hari Anda tidak sujud, dalam 2 hari nggak sujud juga. 3 hari katanya punya Tuhan. Gimana ceritanya? 1 minggu paling pun Anda ke gereja tempat ibadah Anda, itu pun belum tentu sujud. Saya kasih tahu Anda, orang Islam itu 1 hari tidak boleh kurang daripada 51 kali. Kaget dia. Karena dia yakin punya Tuhan, disujud, interaksi dengan Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan saya beragama dan saya punya Tuhan, tapi Tuhan Anda ada cuekin setiap hari. Seminggu sekali pun belum tentu Anda sujud kepadanya. 1 tahun apalagi, belum tentu. Katanya punya Tuhan. Subhanallah. Ini jatuh nggak sih ini hari ini jatuh? Ini nggak jatuh kan? Allah ngeri banget. Gitu. Gak usah sentuh ya dah gitu. Goyang-goyang. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini kartu as, mereka akan mikir. Mudah-mudahan dengan dialog lemah lembut bisa tertarik pada Islam. Karena satu-satunya ajar agama yang benar dan yang logik hanya ajar agama Islam. Maka tarahum, Anda akan melihat umat Nabi Muhammad SAW ruka'an 1, sujadan 2. Buah daripada ruku dan sujud, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ini tadi saya tidak kong-kali-kong dengan imam, saya nanti baca ini kagak, nggak ada hubungannya. Saya juga baru kenalan tadi, gitu kan. Nampak di wajah mereka itu, air muka mereka itu bekas sujud, bukan jendolan hitam di jidat, tapi perilakunya, air wajahnya nampak bekas sujud. Maksudnya dia tawadhu. Subhanallah. Betapa orang ruku dan sujud itu harus pengaruh pada jiwanya yang terpancar dalam wajahnya. Kalau wajahnya sombong, itu bekas sujudnya di mana? Kira-kira gitu. Dikit-dikit gua, dikit-dikit saya, dikit-dikit inyong, dikit-dikit inyong. Dikit inyong itu bahasa Jawa artinya saya. Saya. Nah, mana sujudnya? Disinilah hubungan kita dengan Allah, nampak hubungan kita dengan manusia. Ibaratnya kalau orang tuh badannya sterek gitu kan, keker, ini kapalan, berarti dia suka push up. Sekarang nampak ke dalam otot-ototnya dia itu suka olahraga ataupun ya gym ataupun apalah, nampak gitu, kelihatan. Begitu juga kalau kita ruku dan sujud setiap hari, bayangin, setiap hari. Ini tidak termasuk yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, bla 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 bla, nggak termasuk itu. Di sini hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dahsyat. Anda kalau punya teman yang non muslim, coba ajak ngobrol. Mudah-mudahan dia mikir, punya Tuhan benar punya Tuhan, iya. Yang benar. Itu baru satu doang. Itu yang sifatnya formal. Yang betul sifatnya sakral. Maka itu kita sholat itu, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang sangat fundamental adalah hubungan kita merasa kecil di hadapan yang maha besar, merasa hina di hadapan yang maha suci. Allah yang maha terpuji, kita tidak punya setitik pujian pun, tidak punya. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang disebut dengan titik nol. Ini gelas. Ini ada gelas yang lain nggak, minjem satu aja yang kosong.
Mas ada gelas lagi nggak? Ini gelas ada isinya. Kalau Anda merasa hebat, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya kayak gini. Maka hubungan Anda dengan Allah sangat buruk. Maka itu merasa punya itulah akar seluruh maksiat. Yang kecil deh, yang kecil. Ada orang tatoan, nanti jangan dicoret-coret deh. Badan-badan saya Anda nggak usah intervensi. Merasa punya badan itulah kemaksiatan. Maka dia merasa bebas karena alam semesta mengatakan yang berhak ngatur adalah yang punya. Coba ada tamu ke rumah bapak-bapak ibu, ada tamu, habis itu ngatur-ngatur rumah, mebelnya pindahin, TV-nya pindahin, kulkasnya, kalau nggak diusir itu orang, betul nggak? Kira-kira gitu lah. Nah, kita ke rumah Pak Tono nih, truk, tahu-taunya diru pindah-pindah, nggak boleh. Dan kita juga sadar, ini punya orang Pak Tono yang punya rumah ya, beliau lah yang ngatur rumah tersari, kan gitu kira-kira. Sekarang LGBT dahsyatnya luar biasa. Terserah saya mau nafsu kepada sesama jenis, terserah saya. Kalimat terserah saya itu kan semua maksiat. Karena Anda merasa tubuh milik Anda padahal milik Allah. Sampai pun Anda berhubungan dengan lain jenis itu pun pakai aturan namanya akad nikah, betul? Diatur oleh siapa? Yang punya. Kalau Anda merasa punya, inilah hubungan kita tidak baik dengan Allah. Jadi inilah hubungan kita yang baik. Tidak ada setitik pujian milik kita, karena pujian kembali kepada yang punya, betul? La haula wala quwwata illa. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Saya punya? Tidak punya pujian. Maka merasa tidak punya pujian, mereka berjalan di muka bumi penuh dengan tawadhu. Jadi hubungan kita dengan manusia itulah cerminan hubungan kita dengan Allah. Jangan dibalik-balik. Maka itu bentuknya tarahum ruk'an sujud. Anda melihat mereka ruku dan sujud. Buah daripada ruku dan sujud, simahum fi wujuhihim min athar sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Ini redaksi tadi rakaat kedua. Ya. Nah, rakaat pertama dengan rakaat kedua hampir sama gitu, berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi Muhammad adalah orang yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dari yang maha terpuji. Subhanallah. Ismun ala musamma. Namanya sesuai dengan orangnya kira-kira. Karena banyak orang ismun ala ghair musamma, namanya bagus, perilakunya tidak bagus. Ada nggak? Banyak. Nama-nama nabi, banyak orang nama-nama nabi kita ketemu semua ada di penjara, ada yang mabuk, ada namanya nama nabi gitu kan. Subhanallah. Namanya apa? Namanya itu siapa? Ahmad. Berapa lama di penjara? 10 tahun. Ngapain? Bunuh. Namanya Ahmad, itu namanya ismun ala ghair musamma. Kalau kita dekat-dekat lampu, harusnya badan kita bercahaya, betul? Kalau kita dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, harusnya kita menebarkan ruhama bainahum, kira-kira gitu. Menebarkan rahmat. Subhanallah. Bagaimana menebarkan rahmat? Itu buah daripada ruk'an, satu, sujadan. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka Anda akan melihat mereka rukuk dan sujud hanya mengharap ridha Allah, ngejar ridha Allah. Maka nampaklah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Di wajah mereka nampak bekas sujud. Nah, subhanallah, bekas sujud. Kadang-kadang nggak ngerti antara perilaku dengan suatu, kadang-kadang disconnect. Dan banyak sekali orang-orang bersaya dia, padahal dia habis sholat.
kan gitu. Maka sholatnya tidak bisa membangun hubungan dengan manusia karena Allah. Dia hanya bisa membangun hubungan karena manusia karena ada interest. Bukan karena Allah, itu urusan hati. Maka kita lihat apakah saya yang ini, na'udzubillah min zalik, atau saya yang ini. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi konsep akhlak di dalam Islam, Anda dan kita semua la haula wala quwata, setetes pun kita tidak punya, setitik pujian pun tidak punya. Subhanallah. Maka mereka akan berjalan di muka bumi nampak wajah bekas sujud. Itu maksudnya. Nah, itu nanti kita bicara tentang akhlak hubungan kita dengan makhluk. Makhluk itu termasuk manusia dan alam semesta. Kita juga punya akhlak pada lingkungan, kan gitu. Kan ada dua, khalik dengan makhluk, dan ini sudah kita bahas pada episode pertama. Betapa kita mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi masih memikirkan selain Allah. Yang besar Allah atau makhluk, kira-kira gitu. Maka disebut dengan ihram. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau saya pakai ihram, peci ini jadi halal atau haram? Haram. Sekarang halal karena tidak pakaian ihram. Nah, ini yang belum pernah berpakaian ihram, mudah-mudahan kita doakan sampai pakaian ihram ke tanah suci, menyempurnakan Islamnya. Amin ya Rabbal, amin ya Allah. Jadikanlah jemaah-jemaah yang belum pernah ke tanah suci ya Allah, jadikanlah mereka bisa menyempurnakan rukun Islam ya Allah dengan kekuatan Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin, khususnya yang hadir di sini insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Ini penting, jangan sampai kita ya Pak Ustadz saya miskin, nggak mungkin haji, udahlah kan kalau nggak mampu nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, emang benar, tapi bukan begitu caranya. Jadi waktu itu saya setelah kajian saya keluar, ternyata ada orang yang jualan tahu gejrot. Dia ikut kajian. Setiap saya kajian dia tinggalin tuh kan dia bawa mikul gitu tahu gejrot. Habis keluar, ini intermezzo Pak Ustadz, apaan? Saya punya doa tapi malu, kayaknya nggak etis, nggak punya akhlak, nggak punya adab. Kenapa? Ya karena saya tidak tahu diri. Doa apaan yang nggak etis? Saya doanya saya mudah-mudahan saya haji, sementara saya tukang tahu gejrot doang. Saya astagfirullahaladzim. Doa terus. Gitu. Kita nunjukkan ya Allah, aku ingin menyempurnakan Islam aku ya Allah, karena kewajiban dari Allah. Tapi aku tidak mampu, hanya Engkau yang bisa memberangkatkan aku. Subhanallah. Minta terus. Itu punya akhlak. Daripada orang yang tidak pernah doa, ya Allah aku ingin menyempurnakan hajiku, nggak pernah doa, itu yang tidak punya akhlak. Subhanallah. Tidak menunjukkan keinginan kerasnya, tekadnya, kan gitu. Kita kan kalau ingin sesuatu kadang-kala udah doa usaha kan gitu. Itu untuk dunia, gimana untuk akhirat? Ini penting buat kita. Sampai pun Anda wafat dan belum haji, Anda sudah mendapatkan pahala haji, karena Allah melihat hati hambaku ingin ke tanah suci menyempurnakan rukun Islamnya, tapi dia tidak mampu sampai dia wafat. Nah kalau kita minta juga enggak, gitu, santai ya, mati gitu kan, datanglah ajal. Nah ini intermezzo tapi penting sekali mau ingat gitu. Jadi mohon maaf yang tidak mampu, saya pas-pasan buat makannya susah Pak Ustadz. Jangankan buat ke tanah suci, beli motor itu gak mampu, apalagi mobil. Saya doa minta haji, apalagi sekarang hajinya, yang furoda apa, haji individual tuh, ratusan juta. Subhanallah. Doa. Tunjukkan tekad Anda bahwa Anda akan menyempurnakan rukun Islam. Ini penting. Bisa nggak orang nggak mampu berangkat haji, bisa nggak? Ya ada yang bayarin kan gitu. Subhanallah. Baik, kembali lagi tadi ya. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah Azza wa Jalla, yang baik,
pasti nggak mungkin tidak, pasti akan nampak dalam perilaku kita, itu pasti. Tapi kalau hanya pendekatan seremonial formalistik saja, kalau bahasa yang lain kulitnya doang, pendekatan yang lebih substantifistik hilang, hubungan kita dengan Allah tidak nampak dalam perilaku kita, tidak akan kelihatan. Bagaimana kita bisa merasakan hubungan kita dengan Allah yang dahsyat? Ini konsep titik nol, titik la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya sampai sini, ini yang kita bahas hari ini. Dari tadi mukadimah, iya ini mukadimah dari tadi. Saya ajarkan sekarang. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabil, imma syakir wa imma kafur. Di dalam surat Al-Insan tentang manusia, manusia adalah ayat yang ketiga. Manusia cuma dibagi dua. Imma syakir wa imma kafur. Mas Arif minta tisu. Permintaannya banyak banget gitu. Karena saya mau praktekin pakai gelas. Tadi minta gelas kosong, habis itu minta nasi goreng, habis itu enggak, just kidding. Manusia aja dibagi dua. Imma syakiran wa imma kafura. Bingung kan? Nanti saya terangin. Syukur dan kufur itu selalu gandengan. Mesti hafal. La in syakartum la azidanakum. Kasih Allah. Wa la in kafartum inna adzabi. Bagaimana rahmat Allah ngasih, orang tertutup. Subhanallah. Jadi syukur kufur. Lihat, fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum. Aku ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur, dan seterusnya. Jadi untuk menerangkan syukur supaya lebih jelas, digandengin dengan kufur. Ini loh, kalau kalian bersyukur begini-gini, kalau kalian kufur begini-gini. Manusia ada dua, ada yang bersyukur, ada yang kufur, supaya kita ngerti. Nah, kufur itu cover, lihat nih, tutup. Ini bukan main sulap, toto gelasnya udah hilang, di bawahnya bolong. Nah, ini sulap, nih kufur, nutup, cover. Nah, kalau mama taunya bed cover gitu kan. Ini kufur. Ini syukur. Subhanallah. Anda akan ruk'an sujadan dengan kualitas yang tinggi apabila pikiran dan hati kita seperti ini. Inilah akhlak. Maksudnya gimana? Saya akan terangkan. Cara berpikir hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla hanya dijelaskan oleh Al-Quran dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kufur itu nutup. Berarti syukur itu terbuka apa yang tidak, betul? Tapi bahasanya dahsyat. Syakar, bersyukur. Bahkan sumpahnya setan, nanti buka dalam surat Al-A'raf ayat 17, surat 7 ayat 17. Dia sumpah di depan Allah nih. Tapi bahasa, saya ngeliat terjemahnya kok datar banget. Kalau bahasa gaulnya kok terjemahnya kagak nendang gitu kan. Nendang tuh bukan nendang beneran, kok nggak mantep gitu. Kalau orang Jawa bilang nggak marem, kurang mantep nih gitu. Tsumma la'atiyannahum. Kalimat la'atiyannahum kalau bahasa Arab itu lam taukid, nun taukid, kita musyaddadah. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah. Ya Allah, ini kalau pakai bahasa Arab yang di Indonesia akan dipaksakan bahasa Indonesianya maksudnya. Artinya bahasa Indonesia rusak jadi. Enggak apa-apa lah ya, supaya mantep. Sungguh-sungguh aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak ada bahasa Indonesia yang kayak begitu. Kok gitu? Karena di dalam bahasa Arab ada taukid. Taukid itu apa? Taukid itu bahasa Indonesianya benar-benar sungguh-sungguh penekanan gitu.
saya datang, sungguh-sungguh saya datang ke rumah kamu, kira-kira gitulah. Sama wal asri innal insana lafi. Anda lihat terjemahnya. Wah, terjemahnya apaan sih wal asri? Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kok kayak gini? Enggak nendang banget. Emang terjemahnya apa? Demi masa, sungguh-sungguh manusia dalam keadaan rugi. Enggak ada bahasa Indonesia. Ngerti maksud saya? Enggak mantep gitu. Karena bahasa Arabnya seperti itu. Coba. Ya kayak kita lah, ada bahasa Sunda atau Jawa atau bahasa-bahasa yang lain. Lihat bahasa Indonesianya kok gini, ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Bisa sih tapi enggak mantep gitu kan. Mungkin ada bahasa-bahasa Jawa atau bahasa Sunda ataupun bahasa apapun, bahasa daerah, bahasa Indonesia nggak begini sih sebetulnya kan gitu. Ini kira-kira gitu lah. Jadi kembali lagi, sungguh-sungguh aku akan mendatangkan manusia dari depan, dari belakang, dari ini menunjukkan kita diserang dari segala penjuru. Lihat, ada dua titik yang tidak bisa diserang dari mana? Dari atas dan bawah, nanti kita bahas kapan-kapan. Kenapa tidak disebut dua titik itu gitu? Ntarlah. Ujungnya kalimatnya surat Al-A'raf tadi, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kebanyakan bersyukur. Berarti mayoritas manusia tidak bersyukur. Jadi maksiat apapun itu berawalnya karena tidak bersyukur. Kerangka berpikir atau paradigmanya ataupun cara melihat orang tidak bersyukur, ini tubuh saya, ini milik saya. Kalau orang yang bersyukur, ini milik Allah Subhanahu. Ini dari siapa? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba Anda lihat tubuh Anda. Apakah Anda tidak melihat? Maksud melihat adalah deep thinking. Tubuh Anda itu milik Allah. Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Kalau Anda punya tubuh, Anda yang ngatur. Saya tanya, berapa kali kita dalam 1 jam? Nggak bisa kita menghitungnya, betul nggak? Saya pernah nonton hampir 2 jam ya, tentang organ tubuh paru-paru. Nafas, baru saya tahu 0,5 detik yang sibuk di sini lebih daripada 300 juta sel paru-paru, ratusan juta yang sibuk itu, setengah detik yang sibuk itu. Nah, kita mikirin itu, nggak mikirin, subhanallah. Belum lagi bagaimana proses oksigen yang bersih. CO2 mengeluarkan akhirnya menjadi racun yang dikeluarkan, kan gitu. Subhanallah. Kemudian kita barter dengan pohon, iya kan, barter. Dia mengeluarkan yang kita butuhkan, kita mengeluarkan racun yang dibutuhkan. Itu yang skenario siapa kalau bukan yang Maha mengatur? Subhanallah. Subhanallah. Jadi waktu ini ingat sekali saya. Ini kan pelajaran SD. Saya ingat, nggak tahu kalau zaman sekarang pelajaran SD. Jadi waktu saya jalan kaki sekitar 42 jam jalan kaki naik turun gunung di hutan dalam keadaan musim kemarau di hutan Mentawai ke Sakude. Jadi kalau Anda orang Mentawai, Sakude kaget. Nah, saya saja kepala desa ini, saya kepala desa di sini, dengar Sakude aja dengerin, nggak pernah saya ke sana. Ujung paling primitif. Jalan kaki 42 jam. Udah tim kita semangat, sampailah udah maghrib di pinggiran sungai, udah kita tidur di sini. Wah, teman kita jalan aja lah supaya cepat sampai. Wah, jalan, karena kita pakai senter, pakai ini. Seorang yang dianggap primitif lah, ya orang Mentawai, tidur aja. Kenapa, Vin? Jadi nggak mau nganter kita, nanti bisa mati, gitu. Kira-kira gitu. Saya bilang, kok gitu? Astagfirullah, kok kita lebih bodoh dari mereka? Nah, ini kan pelajaran SD. Kok ente masuk hutan penuh dengan tumbuh-tumbuhan gitu kan? Kita berebutan oksigen sih, betul nggak? Baru ngeh gitu.
Oh iya, itu pelajar SD gitu. Mereka lebih pintar dari kita ya. Hidupnya dengan alam. Yang ngerti-ngerti yang enggak lewat ini cuma intermezzo doang gitu. Oh jadi karena kita tarik menarik berebut dengan oksigen, paham gak? Kalau malam hari kan berubah dia. Nanti yang kagak ngerti berebutan apaan? Belajar dulu ada yang namanya istilah IPA gitu kan gitu. Betapa dahsyatnya Allah SWT memberikan segala sesuatu kepada kita. Itu baru satu, yaitu tentang nafas doang. Organ tubuh kita ini, Masya Allah. Maka itu, ini milik engkau ya Allah. Tubuhku milik Allah. Kalau ini milik saya. Terserah mau pakai baju, mau pakai jilbab, nggak pakai jilbab, pakai hijab, terserah saya. Gitu. Pakai hijab saya gerah. Memang tubuh Anda milik Anda. Gitu. Ini maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak jangan pakai hijab. Karena cara berpikirnya ini milik saya. Jadi hubungan ketika Anda ngeliat materi apa yang Ustaz? Hubungan dengan Allah. Paling masih sholat. Misalnya kan ada flyer itu, ya kan? Temanya apa? Akhlak hubungan Allah. Paling masalah zikir, sholat, ngaji. Halo, saya tidak bahas itu. Itu ntar mengenal Allah dulu melalui tubuh kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama kali turun, bukan berimanlah kepadaku, sujudlah kepadaku, sembahlah aku, tidak, tapi disuruh berpikir. Karena berpikir inilah yang menumbuhkan iman. Beda dengan agama-agama lain, tanpa berpikir, logikanya mati, dia tahu-taunya iman aja, percaya. Dan mereka adalah percaya, tidak boleh disebut dengan iman. Nggak ngerti Ustaz. Loh, kalau Anda tanya mereka, saya beriman dengan Tuhan tiga, Tuhan ini, Tuhan ini. Saya beriman dengan dewa ini, dewa ini, dewa langit, dewa bumi, dewa laut, dewa rumput, dewa yang menghancurkan, dewa banyak banget. Apakah mereka percaya itu diterjemahkan iman? Halo, bingung kan gitu ya? Mereka tidak beriman. Maka kalimat iman ini spesial untuk, walaupun terjemahannya percaya, terjemahannya mukmin orang yang percaya, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada ada juga aliran kepercayaan. Apakah disebut dengan aliran keimanan? Nggak nyambung lagi. Maka itu bahasa ini nggak bisa dinisbatkan, disandarkan kepada mereka. Maka yang disebut dengan kafir adalah menutup bahasanya. Ada orang kufur nikmat, betul nggak? Kufur nikmat. Dia merasa ini milik aku, milik aku. Padahal ini milik siapa? Milik Allah. Maka milik Allah itulah yang disebut dengan syukur. Mind of Tauhid. Cara berpikir ini semua kembali pada yang satu. Ini selalu saya terangkan berkali-kali di kajian-kajian. Karena ini mohon maaf ini ya. Ini alam semesta sertasinya disebut dengan makhluk. Ya, makhluk-makhluk Allah ini. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet. Di bumi ada manusia, ada batu, ada apapun gitu kan. Ntar saya bersihin, ya, tenang. Gitu. Jadi ini semua jatuh tuh. Subhanallah, ini banyak banget. Ya. Arifin satukan, wahid. Wahid itu satukan. Jadiin satu. Disatukan. Ini proses tauhid namanya. Wahid. Wahid jadi satu. Ini semua yang mencipta wahid siapa? Allah, satu. Yang memiliki semua ini, langit dan bumi semua serta isinya berasal dari yang satu, yang punya satu siapa? Allah. Yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta isinya adalah satu, namanya Allah. Yang menghidupkan langit dan bumi serta satu. Maka lihat akhlak kita. Saya ngeliat tubuh saya, ya Allah ini dari Engkau ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Ini tidak perlu jawaban, tidak perlu jawaban. Ini pas kuliah subuh nih, nggak perlu jawaban. Siapa yang tadi pagi bangun, dia berzikir, mau ke WC berzikir, keluar WC berzikir, bangun tidur, ya Allah alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Allah aku bersyukur ya Allah Engkau telah menghidupkan aku habis dapat tidur karena dapat tidur dikasih.
Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, masuk, ingat Allah. Keluar, ghufranaka alhamdulilladzi adhhaba 'anni 'adza wa afani. Allah, makasih Allah. Segala ampunan milik Engkau ya Allah, ampuni segala dosaku. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Atau siapa di antara kita yang bangun tidur, langsung ke WC, serplung, lega, kagak ada alhamdulillahnya. Gitu kan. Enggak usah dijawab, saya enggak usah gitu, diem aja. Subhanallah. Punya akhlak enggak kepada Allah? Karena cara berpikirnya tubuh milik saya. Karena rutinitas menjadilah seakan-akan tidak ada Tuhan. Seakan-akan. Toh saya tidak thank you abis pup dan pipis, nanti juga bisa pup dan pipis lagi. Kira-kira gitu. Tapi giliran Anda punya penyakit, nggak bisa pipis, melintir-melintir. Ini kisah nyata dokter lagi. Di Mekah waktu itu kita hajian. Nangis. Akhirnya dia bisa pipis, masuk rumah sakit, keluar batu-batu ini pecah dengan darah, dengan air seni. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah tuh. Karena kencingnya dengan darah, dengan batu. Kita nggak pakai darah, nggak pakai batu, nggak ada alhamdulillah. Apa yang nunggu pakai batu dulu baru alhamdulillah? Kira-kira gitu maksud saya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu tidak nampak dalam respect yourself. Respect yourself itu karena respect your God, kira-kira gitu. Kita ini tubuh milik siapa? Milik Allah. Maka kita jaga tubuh kita karena ini milik Allah. Kalau Anda benar-benar tahu tubuh ini milik Allah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Subhanallah. Maka sehebat apapun amal ibadah seorang, kalau mau fair, dosanya lebih banyak daripada amalnya. Oh gitu Ustaz? Iya. Tapi orang salah paham terhadap hadis ini, sehingga ada statement Nabi pun tidak dijamin masuk surga. Salah paham waktu itu pas saya di Los Angeles waktu itu. Arifin, buka tuh YouTube, ada tuh berita yang heboh. Kenapa? Ada ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Oh ya? Buka Ustaz. Oh di Metro TV ini waktu itu. Gara-gara hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak ada satupun masuk surga karena amalnya. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Belum kelar cuma situ doang, harusnya dilanjutin. Orang masuk surga karena rahmat Allah kan gitu. Nabi Muhammad SAW itu dijanjikan masuk surga. Orang-orang beriman, uiddat lil muttaqin, surga itu memang disiapkan untuk orang bertakwa. Imamul muttaqin yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya supaya kita memahami kalimat syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini jadi salah paham akhirnya. Allah Akbar. Karena dulu sama-sama di Dewan Pakar Ijmi kita dulu. Jadi ya berbeda pendapat sah-sah saja. Karena menurut beliau pun jilbab tidak wajib, ya sah-sah saja. Ya, beda pendapat kita we have to respect. Ya, nggak usah kepo siapa dia nggak usah kepo. Gitu. Yang penting ceritanya gitu. Ya, baik lanjut. Ini perhatikan Bapak Ibu. Ada orang yang ahli ibadah, masya Allah. Kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ibadahnya masya Allah luar biasa. Ibadah. Orang dulu itu umurnya ratusan tahun. Jadi kalau Anda baca buku, subhanallah, ahli ibadah. Kalimat ahli ibadah ini menunjukkan dia minimal 80 tahun ibadah terus. Itu disebut dengan ahli ibadah. Kita baru sebulan ke masjid ibadah, ahli ibadah udah sebulan. Orang soleh ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka itu ketika dialog Rasulullah SAW dengan sahabat, ini intermezzo banyak banget ya. Sekarang saya suka cerita misalnya. Kalau dibanding umat sebelum kita, ya Rasulullah umurnya kan panjang-panjang ratusan tahun. Nabi Nuh saja dakwahnya itu 1000 kurang 50. Ini redaksi Quran. Berarti berapa? 950 tahun dakwahnya doang. Berarti umurnya berapa itu? Kalau dibanding-bandingkan umat kita dengan umat sebelum kita, ya Rasulullah umat kita kan 60-an. Ya kan? Maksudnya 60 tahunan gitu kan. Ya ada yang lebih, ada yang kurang. Yang lebih berarti udah bonus, siap-siap gitu kan. Yang muda juga siap-siap karena kematian itu unpredictable gitu kan. Akhirnya gimana mau nyanyi umat sebelum kita, sementara kita amalnya sebat apapun ini cuma sekian tahun, mereka kan bertahun-tahun.
turunlah bonus dari Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka itu Lailatul Qadar itu khairum min alfi. 1000 bulan itu dibagi 12, keluarnya 83 tahun lebih dikit. Maka Anda ibadah Lailatul Qadar itu sama dengan bukan sama dengan, lebih baik. Kalau sama dengan kan sama, ini lebih khair, lebih daripada dapat itu, subhanallah, bonusnya. Tapi karena orang tidak punya ilmu, nggak ngejar i'tikaf di masjid, tidak kan gitu, karena tidak punya ilmu. Balik lagi tadi, ada orang ibadah ratusan tahun, sampai pun ibadahnya itu dia minta doa sama Allah, ya Allah. Doanya dalam kitab saya dapat, dia minta buah yang disukai, delima, dikasih sama Allah. Bahkan ada doa yang saya kopas, saya contek, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sujud. Subhanallah. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Udah ibadah terus, wafatnya dalam keadaan sujud. Tapi ketika dia menghadap mau masuk ke surga, tertahan, nggak bisa masuk surga. Ini ilustrasi dari Rasulullah. Ilustrasi itu yang dipahami tekstual. Kenapa engkau masuk surga? Karena amal ibadahku. Nah ini yang salah. Yang salah ini. Jadi ketika kita melihat, kenapa engkau, karena saya masuk surga karena amal ibadahku. Mana ada orang masuk surga karena amal ibadah? Sebat apapun amal ibadah Anda, dosa lebih banyak. Kenapa gitu? Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, betapa banyak nikmat Allah yang kita tidak syukuri. Subhanallah. Ada teman saya dulu belajar di Mesir, sama-sama di Mesir, suruh digontor juga. Telepon, Arifin, apaan? Tolongin bapak ana, dia sakit. Itu telepon aneh sakit, dokter, ana udah ke dokter, bahkan udah ke Singapura, udah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Emang sakit apaan? Antum jangan kaget ya. Bapak ibu pasti nggak pernah dengar penyakit ini selama hidup Anda. Saya juga baru dengar. Emang sakit apa? Aneh Pak Ustadz, bapak saya nggak bisa ngedip. Kebayang nggak bisa ngedip, gitu. Setelah saya terima telepon tuh saya matiin, ngomong panjang lebar, saya coba kagak ngedip ah. Kagak kuat, kita nangis. Coba bapak-bapak begini aja kagak ngedip. Perih. Kalau dia ngedip tuh harus ditarik, diginiin baru gini. Jadi nggak refleks gitu. Ada yang konser sarafnya. Pernah nggak kita mensyukuri ngedip? Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita mensyukuri ngedip, kapan saya ngomongnya? Alhamdulillah jadi gini Bapak, alhamdulillah. Ngomongnya kapan? Alhamdulillah, alhamdulillah mulu, ngedip alhamdulillah, gimana ceritanya? Kita kan alhamdulillah cuma haji, alhamdulillah kan gitu. Coba kalau ngedip alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dalam ayat Quran alhamdulillah, ngomong kapan ngomongnya loh gitu. Baru dia menyadari, padahal dihitung ini dari di sini dihitung betapa banyak nikmat Allah yang kita kufuri. Kufur itu maksudnya ketutup, bahasa ini milik Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa arkabak. Itu Anda bisa menitikkan air mata. Ya Allah. Nangis kita, ya Allah. Hai manusia, kok bisa lupa aku yang maha karim, maha memberikan, maha murah. Lihat tubuhmu, aku yang menciptakan begitu sempurna. Lebih dahsyat daripada komputer kasarnya. Kita kalau nginjek ada duri, langsung gitu. Soalnya di sini ada peniti lupa dicabut, beraneh. Kita cabut, betul nggak? Ini kan ngasih message, gitu kan? Kerasa, otak langsung instruksi, otot, tulang, semua gerak, angkat itu tangan, gitu kan? Coba sinyalnya jelek, lama banget. Oh ada jarum udah berdarah duluan, paham nggak maksudnya? Ini kita kadang-kadang sinyal susah banget kan gitu. Koneksinya kagak jalan-jalan, cepat sekali. Kita bapak-bapak ibu dengar suara saya kemudian mengolah dan memahami, itu proses itu disibuknya luar biasa nih otak kita. Betapa dahsyat nikmat Allah yang kita lupakan. Selalu diucapkan dan kita hafal semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Nikmat nafas berapa? 300 juta. Anda mengucapkan 300 juta, alhamdulillah, kagak cukup. Itu 0,5 detik.
Belum lagi jantung, ini baru fisik. Bapak-bapak ibu sampai titik ini masjid. Kebetulan saya tinggalnya di Pasar Minggu tadi. Kesini itu betapa banyak nikmat Allah. Oke, apalagi kalau siang bolong, Anda jalan berangkat seandainya dari rumah ke kantor pagi-pagi, sampai kantor rumah lagi. Anda sampai titik tertentu, betapa Allah menggerakkan manusia sehingga Anda sampai titik itu. Ya, ngerti Ustaz? Saham kebaikan orang itu banyak, dan orang itu digerakkan, yang menggerakkan adalah Allah. Coba Anda naik mobil aja, ada orang iseng nyebrang sembarangan, nabrak, gak sampai, betul nggak? Ini contoh. Orang sampai saling menghormati, pakai sen, pakai ini, mereka kan menggerakkan, saling menghormati, saling silakan. Itu kan Allah yang menggerakkan semuanya sebetulnya, sehingga Anda sampai titik ini. Subhanallah. Kita naik motor, naik mobil, ada kucing lewat ya, jatuh, masuk got, pecah kepala kita, masuk ICU, betul nggak? Bisa nggak terjadi? Bisa. Betapa nikmatnya kita sampai titik ini, Allah yang mengamankan kita. Wa amanu min khauf. Subhanallah. Kita nggak kepikir. Itu baru perjalanan, belum lagi yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sudah menjelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 3, manusia dibagi berapa? Nah, kayak gini pasti 2, nggak mungkin begini gitu kan, 3 gitu kan, dibagi 2. Anda tahu 2 karena Anda ingat, betul nggak? Karena apa udah disebutkan? Anda tahu nggak kenapa Anda bisa ingat? Karena saya konsentrasi, Ustaz. Kenapa? Tahu nggak? Karena begitu jutaan masalah dilupakan oleh Allah di otak Anda. Kagak ngerti, Ustaz. Loh, dari kecil kita betapa banyak kejadian-kejadian dan ilmu yang kita serap itu dilupakan oleh Allah, kita fokus di sini. Dilupakan oleh Allah itu kita biar fokus. Coba ibu-ibu di sini seandainya pernah mengalami suami Anda meninggal atau anak Anda meninggal atau orang tua Anda meninggal, ketika dengar itu ingat, ya Allah, ingat orang tua saya. Tadi ayat berapa? Ayat apaan? Disconnect. Ini maksudnya nyambung nggak nih gitu. Soalnya ketika kita itu melakukan sesuatu itu banyak dilupakan oleh banyak sesuatu yang dilupakan. Siapa yang menjadikan lupa? Allah. Anda baca, seandainya ada berita di Rempang Galang terjadi pembantaian dan penjajahan. Ini berandai-andai gitu kan. Penjajahan, memperjuangkan hak asing. Ketika Anda baca, ini kan dilupakan yang lain. Kalau nggak bisa baca. Yang nyambung yang enggak, kok lupa apa yang lupa? Ya udah, mau diapain lagi, nanti japri saya lah gitu kan. Betapa banyak file-file kita, hidup kita ditutup semua sama Allah, sehingga Anda bisa konsentrasi. Apakah Anda mensyukuri itu? Subhanallah. Kita syukuri. Betapa banyak nikmat Allah yang selalu kita rasakan, tidak terhitung. La tuhsuha wa in ta'udu nikmatullah. Kalau Anda hitung nikmat Allah, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Kita bernafas itu diingatkan oleh Allah. Di depan kita ada air. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Jangan ditekskan, apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Ro'a melihat. Seandainya ini makanan, ini berandai-andai, saya kagak minta makan gitu. Ini berandai-andai, ini ada makanan, berandai-andai. Dan paham tekstual, nyindirnya, aneh gak nyindir. Redaksi Afgan. Falyanzur insan ila ta'ami. Yanzur itu melihat, falyanzur insan ila ta'ami. Orang, manusia, insan, manusia, lihat makanan Anda. Bukan melihat dengan mata telanjang begini, bukan. Maksudnya deep thinking itu dari Allah. Kalau Anda tidak melihat makanan, berarti Anda seakan-akan ini makanan saya milik saya, dari saya yang beli, nih. Ini dari Allah, paham maksud saya? Jadi kalau ini makanan, di depan Anda ada makanan, ini makanan saya, makan. Mantap, mak news, top markotop, mak erot, mak ci, mak siapa lebih saya tidak tahu, disebut-sebut tuh mama, kan gitu kan? Atau gila coy, mantap banget coy gitu. Anda tidak baik hubungan Anda dengan Allah. Emang dari siapa? Alladzi at'amahum min ju'. Yang hilangin lapar tuh siapa? Yang ngasih makan tuh siapa? Aku, manusia, aku yang ngasih, kata Allah. Maka
Anda lihat ini dari Allah, syukur. Oh ini punya saya, kufur. Paham maksud saya? Ini maksudnya tadi kenapa saya butuh tisu, gitu kan? Bukan saya ingusan, gitu kan? Tisu gitu. Banyak banget tuh, ada sampah, ada air. Sama air, afalutullah alladzi tasrubun, apakah Anda tidak memperhatikan melihat air yang Anda minum? Wa ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy, dan kami ciptakan segala sesuatu hidup dari air. Subhanallah. Air itu menghidupkan segala sesuatu. Maka selalu saya ingatkan, ini kemarin saya pernah ajarkan, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya di atas sajadah. Lihat apa yang saya lakukan, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa kali tadi saya minum? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Anda melihat ini air, ya Allah ini dari Engkau ya Ar-Rahman, dikasih. Dan Anda bersyukur, ya Allah segala puji bagi Engkau. Maka air dan makanan yang masuk dalam tubuh kita penuh dengan nutrisi ilahiyah rabbaniyah. Maka ketika kita mengeluarkan energi yang keluar adalah positif. Karena yang kita masukkan dengan nama-nama Allah, hubungan kita dengan Allah akan terus kontak. Kenapa? Karena ketika kita masukkan makanan dan minuman, ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Anak saya masih kecil, SD masih kecil. Ayana mandi, entah aja. Tadi udah sholat belum? Belum. Nah, anak-anak belum akil balik, masih kecil. Saya nanyanya, tadi minum makannya pakai bismillah enggak? Hubungannya begitu. Ada marah-marah, ngomel-ngomel. Tadi makannya pakai bismillah enggak sih ente? Gitu. Subhanallah. Jadi hubungan kita dengan Allah punya akhlak. Ini milik Allah, ada akhlaknya. Kita bersyukur ada akhlaknya, ini dari Allah. Subhanallah. Ini berandai-andai. Seandainya saya dapat HP dari Mas Ari. Wih, ini dari mana? Beli gua depan Mas Ari ini. Berapa? 5 juta. Berandai-andai. Kan gedek banget ya. Orang aneh kasih, beli. Pas dikasih kagak ada thank you-nya lagi. Ini Vin gua beliin. Iya, gak ada terima kasih. Marah nggak deh? Iya. Besok ngasih lagi nggak sesuatu? Oh enggak. Yang tadi juga ditanya, nggak jadi deh, nggak jadi. Kagak ada akhlaknya, betul nggak? Betapa banyak kita bangun tidur tidak ada alhamdulillah. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dia Allah yang menidurkan Anda pada malam hari. Itu tidur itu dikasih. Masa udah dikasih kagak ada thank you-nya? Katanya akhlak Anda ada dengan Allah. Jadi pahami pemahaman hubungan dengan Allah itu sesederhana yang kita pahami tadi. Wah, judulnya apa hari ini? Akhlak pada Allah. Paling sholat, ntar dulu. Kerangka berpikir syukur itulah akhlak. Subhanallah. Betapa banyak nikmat-nikmat ini, baru betapa banyak nikmat saya nggak kehitung lah. Ya tadi naik mobil sampai titik aja itu nikmat betapa banyak kan gitu. Orang gak nyebrang nunggu kita lewat dulu, yang satu motor dikasih kita direm, itu kan semua skenario Allah, sehingga kita sampai satu titik. Yang menggerakkan itu siapa? Allah. Kalau orang nyeblong aja, kemarin saya rem nyeblong lagi berhenti, jeduk, mau diapain? Tapi yang di belakangnya apa? Yang nabrak dari belakang ya kita masih jalan aja gitu. Bagi pernah saya ditabrak, maki-maki, dibentak, dia nabrak. Bapak kenapa ngerem? Siapa yang ngerem mendadak? Orang lewat terus ngerem. Masa saya gas? Marah-marah dia. Habis itu saya keluar aja. Saya kan bukan saya. Karena maki-maki galakan dia yang marah. Saya pas keluar, siapa yang salah? Iya Pak, maaf Pak. Mungkin nggak bisa badan gede mikir dia kan gitu. Mungkin gitu. Maaf saya ganti Pak gitu kan. Gitu. Allah Akbar. Aneh kagak ngomong apa-apa padahal gitu kan. Saya bilang saya cuma nanya siapa yang salah. Saya Pak yang salah. Tadi maki-maki gitu kan. Berubah langsung. Coba bayangkan kalau Anda satu titik sampai rumah atau sampai tujuan, harusnya Anda, ya Allah alhamdulillah, ada nggak itu? Ada nggak? Naik motor sampai yes, nggak ada pakai alhamdulillahnya. Sampai rumah sampai naik motor, coba waktu naik motor, ada kambing lewat,
gitu kan. Jatuh itu nyusruk, kan selesai. Subhanallah. Coba berpikir, ya Allah, betapa setiap detik itu ada nikmat Allah. Yang sampai saya sampaikan, betapa ternyata lupa itu nikmat, betul nggak? Lupa itu lo kalau nggak lupa Anda nggak bisa baca, percaya sama saya. Baca yang gampang, baca lagi, ulang lagi. Gitu. Teman kita ngomong, kita mikir, ingat yang dulu orang tua kita meninggal dunia, kita sedih. Pas, ngerti nggak lo? Ngomong apa sih lo? Kagak nyambung tuh, kagak kedengeran. Padahal udah kedenger. Betapa dahsyat lupa itu nikmat. Tapi jangan salah paham. Ini lupa jam saya di mana? Wah, nikmat. Bukan. Ini siapa? Ini suami kamu. Oh, nikmat. Gitu. Salah lagi. Itu cuma terlalu, gitu kan? Subhanallah. Ya, Pak, jangan salah paham tentang lupa itu. Artinya apa? Nikmat Allah dahsyat. Dahsyat. Jadi hubungan kita dengan Allah dari makanan, minuman tubuh kita, disuruh berpikir kita, maka itu tidak aneh. Nah, closing. Udah siang, udah gerak-gerak mau sarapan, selenggara udah kayak ulet keket, sarapan gitu kan. Lama banget ceramahnya, habis ini kelar. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, kalau berkualitas, mesti Anda berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Saya kasih tahu, kalau kualitas hubungan kita dengan Allah bagus, mesti Anda berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Mau tidur, mau duduk juga kadang tidur. Berdiri, duduk, atau tidur bukan berbaring. Anda berbaring mau tidur, ya Allah, alhamdulillah ini rumah milik aku, ya Allah engkau kasih, ya Allah, alhamdulillah. Ngomong ya sedikit-sedikit, alhamdulillah. Bapak-bapak nanti pulang lihat bini, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa sih mas, masya Allah, masya Allah. Kenapa sih habis ngaji di Wahidatul Ummah, ngaji yang banyak mas, gitu kan? Emang kenapa selama ini jablay, jarang dibelai? Ya Allah ya Rabb, Anda ngelihat makan ada minuman, Allah Akbar, masya Allah, subhanallah. Kita minum, Bismillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sampai 3 kali supaya Anda di dalam banget kita rasakan. Subhanallah. Anda makan tuh jangan yang minimalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minimalis banget ibadahnya. Jangan yang minimalis ibadah. Bila minta rezeki, Allah beri aku rezeki yang luas. Bila minta rezeki minta banyak. Ibadah minimalis, gitu kan? Anda makan, masya Allah, subhanallah. Ini cocok di sambal ini, masya Allah. Allahu Akbar, Allah, masya Allah. Ini belum lagi nih jengkolnya, keraup, masya Allah, alhamdulillah. Zikir mulu, gitu kan? Wah, belum lagi terinya nih. Wah, nasi dukur kenyang semua, gitu kan? Gitu, alhamdulillah. Walaupun bayang-bayang doang. Subhanallah. Dikit-dikit zikir alhamdulillah. Maka ada teman saya tuh ngeledek saya kalau saya lagi makan, dia berdiri. Ngapain sih berdiri? Enggak. Bismillah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Langsung dia. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Nuruh. Ngeledek nih. Jadi kalau ngeledek banget. Aneh tuh kalau dengar makan banyak banget zikirnya. Kita rasakan kebersamaan Allah ketika kita makan. Subhanallah, betul gak? Coba dirasakan. Inilah hubungan dengan Allah, Anda punya akhlak. Ya. Ada manfaatnya kita ngobrol? Insya Allah. Kita lanjutin, ini belum yang lain nih, baru poin 1 ini gitu, tentang kerangka berpikirnya dulu, paradigmanya dulu. Jangan melihat sesuatu, pikiran hari kita adalah sesuatu. Akhlak Anda tidak baik. Melihat sesuatu, pikiran hari kita adalah yang mencipta sesuatu itu. Akhlak Anda baik. Melihat air, Allah Akbar, masya Allah, subhanallah. Anda nanti pulang, masuk rumah kan, masya Allah, dikasih rumah, masya Allah, subhanallah. Katakan masya Allah, Allah, masya Allah. Ini milik Allah, dari Allah, kehendak Allah Anda dikasih rumah, betul? Subhanallah. Mak pulang, lihat suami tatap, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wow, jangan wow, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir.
Coba sekarang nanti dikasih ada makan kalau nggak salah tadi nanti Pak Tono ya dikasih makan, coba ngeliat sebelum ada makan tatap tuh, masya Allah subhanallah baru Allahu Akbar alhamdulillah. Hubungan Anda baik. Maksudnya gimana, Vin? Membangun paradigma tauhid. Melihat segala sesuatu, kerangka berpikir kembali pada yang satu. Ini bahasa ilmiahnya tauhid rububiyah. Kalau saya ngomong tauhid rububiyah bingung lagi, gitu kan? Udahlah nggak usah pakai bahasa istilah-istilah itu. Rabbun itu adalah Tuhan yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan. Ini semua namanya Tuhan. Bahasa Arabnya Rabbun. Rabbun jadi rububiyah, tauhid rububiyah. Yang mencipta siapa? Satu, tauhid rububiyah. Yang memiliki siapa? Langit dan bumi serta isinya, satu, tauhid rububiyah. Yang mengatur langit dan bumi serta isinya adalah satu, tauhid rububiyah. Anda memahami tauhid rububiyah dan melihat segala sesuatu, masya Allah subhanallah dari Allah. Gitu caranya. Anda ngeliat makanan, Allah Akbar, masya Allah subhanallah dari Allah. Kemarin ya Allah, saya mau makan durian. Kau durian mana sih? Tiba-tiba searifin, aneh bapak, orang tua aneh udah sepuh, umur hampir 80 tahun. Nah, terus ngejagain nenek aneh hampir 100 tahun. Jadi nenek-nenek nunggu nenek-nenek. Gitu. Akhirnya saya ke sana. Tapi ngomongin ngaco ini, coba antum lihat ada jinnya apa enggak? Oke, saya ke sana. Sampai sana, Ana mampir dulu ya, udah selesai, mampir dulu ke teman Ana. Dikasih durian montong. Dia punya, alhamdulillah, padahal gerutu doang. Ya Allah, dapat durian, bener. Malam-malam lagi kerja nih di kantor, metik, ya Allah lapar banget. Ana ingin telur ceplok sama kecap aja deh. Lapar, telepon Pak Ustadz, ayah saya sakit, tolong kesini. Pas ke sono, Pak Ustadz kagak ada apa, cuma telur sama ayam, sama telur ceplok, sama kecap. Ya Allah, alhamdulillah. Siapa yang ngatur? Cuma ngomong doang dalam hati. Masya Allah, alhamdulillah. Itu skenario Allah Azza wa Jalla. Jadi, saya ingatkan, apapun yang terbesit dalam pikiran Anda, harus ada Allahnya. Itu nama hubungan akhlak kita dengan Allah. Makan, harum banget nih makanannya, tewannya, ini ya benar, masya Allah, Allah Akbar, gitu caranya. Tewannya gila coy, ini gimana ceritanya? Cai coy gitu. Kapan hubungan Anda dengan Allah tidak baik? Ini baru nomor 1. Step 1, langkah awal. Nanti yang kedua, ketiga kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya? Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz seperti ini. Ingin bertanya, kan salah satu atau frameworknya itu adalah bahwa kita itu ada patut ya, tapi sisi lain ini kan kita ini kan punya sifat-sifat yang kita tuh nggak bisa kendalikan. Sifat yang kita nggak bisa kendalikan. Misalnya kita tuh aku yang sudah suka lupa. Dulu lagi kita juga punya sifat yang tergesa-gesa. Dan yang lain-lainnya banyak lagi. Belum lagi kita juga bernafsu, punya aktivitas di luar sana sama dengan. Mungkin ketika kita ada di sini kita mungkin mudah untuk terkoneksi langsung dengan tempat ini. Tapi ketika kita sudah disibukkan, ya sahabatnya mau ada jalan Islam. Kiatnya gimana dari kita? Mungkin dengan zikir. Tapi kan melatih itu gimana nih? Ini kalau sahabat itu kan dia tiap hari dengan Nabi, dengan Rasul. Kan nggak mungkin juga tiap saat kita dengan Ustaz bisa dapetin inspirasi ini gimana sama membangun awareness bahwa kita terkoneksi sesuatu dengan Allah. Itu yang biasa. Terima kasih. Ini bahasa yang lain istiqomah gitu kan. Istiqomah. Kapan-kapan kita kupas tuntas tentang istiqomah. Gimana bisa istiqomah terus, Ustaz? Singkat ya. Anggap aja di sini ada whiteboard, anggap aja ada whiteboard, anggap. Karena pertanyaannya enggak nyini.
Jangan tersinggung gitulah. Ihdinas siratal mustaqim, lurus. Ya. Ini kebetulan saya kan guru matematika. Kalau dulu level SMP SMA saya ngajar matematika, sains, fisika dan seterusnya. Nggak tahu yang jadi ustadz, nggak apa-apa lah gitu kan. Garis lurus istiqamah mustaqim itu garis itu kan kumpulan titik. Dari satu titik kepada titik yang akhir. Kalau titik satu nggak ada ya nggak ada garis. Kalau titik akhir nggak ada, gimana kita mau garis? Oke, dari titik ini sampai titik ini bikin garis. Menggaris ini pun harus ada penggarisnya yang disandarkan baru bisa lurus. Kalau nggak mengkok dia. Ya. Kelihatan nggak? Kagak kelihatan, orang kagak ada apa-apa, kebayang. Makanya nih kalau pakai whiteboard baru kelihatan. Gitu, Ri. Oke. Pertama kali, kenapa redaksi Al-Qur'anul Karim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Satu. Bahasa gaul nih, bahasa gaul, bukan bahasa tekstual. Tekstual bacalah nih. Mikir ente itu dari mana asalnya? Satu titik. Titik akhir itu harus ingat mati. Selesai urusan kita. Maka sudah dua titik ini kita harus luruskan, harus Anda disandarkan. Yang ditanya Bapak tuh menyandarkannya, aneh tahu, tapi supaya lurus mulu gimana? Kalau yang lain bahasanya pakai penggaris. Halo? Penggarisnya sudah diatur oleh ajaran agama Islam luar biasa. Di antara sholat 5 waktu. Supaya kagak mencong. Subuh suruh sholat, zuhur suruh sholat, asar suruh sholat, maghrib suruh sholat, isya suruh sholat. Ini nggak pakai yang suplemennya, tambahannya, yang sunnah-sunnah. Bagaimana orang-orang kafir mau lurus? Nggak disandarin. Seminggu sekali, itu pun bentuknya opsional. Boleh ke gereja, boleh enggak. Milih. Itu baru ritual seremonial formalistiknya doang, seremonial. Jadi ketika kita sholat, harus ingat titik akhir. Tahu dari mana? Al-Quran. Harus ingat titik awal. Tahu dari mana? Al-Quran. Perhatikan redaksinya. Ini bicara, ini butuh 2 jam sebetulnya, tapi nggak apa-apa, cuma sekian menit Pak ya. Wasta'inu, satu. Kita butuh salat. Bisabri wa salat. Salat dan sabar itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak boleh kita salat cepat-cepat bahasa gaul. Tapi wa innaha lakabiratun. Nah itu berat. Illa al khoshin, kecuali yang khusyuk. Khusyuk kayak gimana sih? Di dalam Al-Quran itu diterangkan 2 poin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, tauhid rububiyah. Ketika dia sholat, dia itu merasakan sedang bertemu dengan Rabbnya. Rabb itu artinya yang mencipta. Yang tadi yang saya terangkan, Rabb. Yang tadi saya bahasakan Tuhan, kuping kakak Tuhan. Jadi Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang mengatur alam semesta, Tuhan yang memiliki alam semesta. Itu di tengahnya Tuhan tuh bahasanya Arabnya Rabbun. Allah Rabbul Alamin gitu. Rabb. Mulaqu rabbihim iqra bismi rabbika, bukan ilahika. Jadi tauhid rububiyah dihidupkan. Anda sedang bertemu dengan yang mencipta Anda. Kira-kira gitu gambarannya. Sedang bertemu. Tapi terjemahan di Al-Quran kebanyakan akan bertemu. Gimana akannya? Mulaku itu kondisi dalam keadaan bertemu. Rabbim dengan Tuhannya. Mulak. Wa annahum ilaihi raji'un. Inna lillahi. Raji'un itu bukan berarti akan kembali. Ana jalisun. Saya sedang duduk. Ana qaimun. Saya sedang berdiri. Antum jalisuna, kalian semua dalam keadaan duduk. Raji'un itu dalam keadaan pulang, bahasa gaulnya OTW. Kita ini OTW mati. Sudah dalam perjalanan. Jadi ketika kita saat ini, kita ini sedang perjalanan menuju kepada ilahi, kepada Allah. Maka sholat yang benar itu ingat titik akhir. Titik awal, titik akhir. Untuk supaya lurus terus dibikinlah seremonial ini. Namanya sholat ini yang sifatnya sakral. Hubungan kita dengan Allah. Yang sifatnya
sosial horizontal, yang tadi kan vertikal. Sifatnya sosial horizontal, kita ikat diri kita dengan orang soleh. Kalau enggak meleset. Oh iya. Gaul itu pengaruh pada pikiran dan hati kita. Teman itu pengaruh pada hati dan pikiran kita. Ini ada air nih depan kita, nih kanan kiri depan itu semua es, tengah-tengah lama-lama dingin. Lingkungan itu mempengaruhi. Begitu juga ini panas semua, air panas, ini enggak panas, lama-lama panas, kira-kira gitu. Nah, kita gaulnya dengan siapa? Bacaan Anda tuh apa? Bacaan itu mempengaruhi pikiran kita, ya kan? Apa yang kita lihat itu pengaruhi pikiran kita. Dan ini harus diajarkan pada anak kita. Wahai anakku, kamu mau naruh apapun, akan taruh yang merah jadi merah kan, kalau yang biru jadi biru kan. Nah, inilah apa yang Anda baca dan Anda lihat. Kalau tidak baik, jangan. Ghaddul basar, tahan pandangan Anda, supaya pikiran dan hati Anda bisa istiqamah. Termasuk makanan dan tubuh kita masukkan dengan nama-nama Allah yang tadi yang saya ajarkan, sehingga Anda bisa istiqamah. Itulah garis yang tadi saya terangkan. Subhanallah. Kenapa saya kasih ini analogi ini supaya gampang dicerna. Oh ya, garis. 1 hari saja kita lupa kematian, hancurlah kita semuanya. 1 hari. Maka tidak hari tanpa ingat kematian. Kenapa Ustaz? Sholat nggak pernah lepas. Nih sholat yang benar tuh ingat mati. Anda sholat dari takbiratul ihram sampai salam nggak ingat mati, nggak berkualitas sholat. Pasti Al-Baqarah itu pasti Al-Quran yang ngomong. Sallu salatul madda. Ingat ini peringatan kita dari Rasul. Sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir. Coba tadi sholat subuh terakhir, abis ini kita wafat. Kita tahu nih waktu 2 kita wafat, sholat subuhnya gimana kira-kira? Udah mantap lah. Ada lagi, saya harus ngajar lagi di tempat yang lain ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis dulu ya, karena saya udah ditunggu, udah dijemput. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya langsung jalan.